Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang sungguh saya kasih. Saya sungguh bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam kesempatan yang luar biasa untuk kami dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, tak henti-hentinya kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kami terus mengalami kasih setia Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih buat jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kami terus dalam anugerah Tuhan, dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan di dalam segala profesi. Pagi hari ini kami boleh bersatu hati ada di hadirat-Mu untuk mengalami syukur. Dan kami bawa korban syukur kami melalui pujian pengagungan. Waktu yang terbaik kami duduk di bawah kaki-Mu, tinggal diam di dalam hadirat-Mu, menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru seperti burung Raja Wali, terbang tinggi melintasi semua badai persoalan hidup dengan kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Dan sebentar umat-Mu menerima kebenaran firman-Mu, ajar kami, pimpin sertai, dan firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami, dan kami hidup dalam anugerah Tuhan, karena firman-Mu sanggup mengajar, memperbarui hidup kami. Dengan kekuatan firman-Mu kami dipulihkan, diubahkan, dan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita akan membaca bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Biar telinga kita mendengar kebenaran firman Tuhan, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Setelah kita memasuki hari-hari setelah memperingati hari Pentakosta, saya percaya kita sungguh mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup perjalanan iman Kristiani kita. Bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan pimpinan, penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan setiap langkah hidup kita, untuk kita sungguh-sungguh dapat berjalan di dalam ketetapan firman Tuhan. Karena orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, orang percaya yang sudah dibaptis Roh Kudus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupnya dia bersedia dipimpin, hidupnya bersedia dituntun, hidupnya bersedia masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan setiap kita orang percaya, saya percaya Tuhan menetapkan panggilan di dalam hidup kita masing-masing untuk memasuki dan menggenapi rencana Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Dan saya percaya pada waktu kita memasuki berjalan bersama dengan Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan, tanpa tuntunan dan penyertaan, tanpa hidup dipenuhi oleh Roh Allah, hidup tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menemukan banyak kegagalan di dalam hidup kita. Bahkan tidak jarang setiap kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan menjadi frustasi. Tuhan, aku baru masuk dalam rencana Tuhan, satu perkara untuk aku hidup di dalam rencana Tuhan, hidup mau menyenangkan hati Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, aku mau melakukannya, ada banyak kegagalan, kita nggak sanggup melakukan.
Justru dengan hidup dipenuhi dengan Roh Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita mengalami kasih karunia, kita dimampukan, kita buat berhasil dalam melakukan firman Tuhan dari tahap demi tahap untuk kita mengalami kesempurnaan, menjadi serupa segambar dengan Kristus dalam panggilan kita. Dan tujuan daripada setiap kita pada waktu kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diubahkan, maka kehidupan yang mengalami perubahan hidup di dalam hidup kita, maka kita akan masuk lagi dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu amanat agung. Karena di dalam amanat agung, Matius 28 ayat 19 dan 20, dan kita akan membaca bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka ada dua bagian di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh. Maka kehidupan yang diubahkan, dimampukan Tuhan. Kita masuk dalam panggilan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan, dan kita harus mengajar orang lain untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Allah, karena saya percaya siapapun kita tidak sanggup mengubah hati manusia. Sekalipun saya sebagai pendeta hamba Tuhan, saya pun tidak sanggup mengubah hati anak-anak saya nggak sanggup mengubah hati istri saya nggak sanggup mengubah hati jemaat untuk selalu senang dengan saya, selalu suka dengan saya. Tidak ada satupun yang sanggup mengubah hati setiap orang. Dan setiap orang sanggup diubahkan karena campur tangan Tuhan. Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya. Karena Roh Kudus akan memenuhi, dia akan memimpin, dia memberikan kasih karunia untuk kita berjalan dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan kita masuk dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Ajarlah mereka. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan karena itu pergilah. Saudara, untuk kita bisa pergi melayani Tuhan itu tidak gampang. Kadang-kadang ada pergumulan di dalam hidup kita ini. Aku mau melayani Tuhan, apakah ada masa depan? Aku mau melayani Tuhan, apakah nanti ada jaminan? Ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa makan apa tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan klasik, tapi hari ini saya membuktikan kasih anugerah Tuhan. Pada saat dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk saudara menjadi murid Kristus, maka panggilan itu ditetapkan dalam setiap hidup kita. Dan panggilan itu sampai pada diri saya. Maka saya memberikan keputusan ketetapan hati, aku mau melayani Tuhan. Dan setelah saya menerima Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, saya diajar, dididik bagaimana menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini sangat bermanfaat. Dan firman Tuhan yang pagi hari ini kita terima, kita dengar. Saya menjadi alat Tuhan untuk dapat mengajar jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Maka firman Tuhan ini waktu kita mau belajar, kita dididik, kita menjadi murid. Setelah kita lahir baru, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi dari hari ke hari, dipimpin. Kita menerima Roh Kudus.
dan hidup kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, maka hasil daripada pimpinan Roh Kudus ada perubahan-perubahan hidup di dalam karya kasih karunia-Nya. Kita dapat melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Kita terus diubahkan, diperbarui hidup kita, terus diperbarui untuk kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, dan kita menghasilkan buah. Bagaimana orang dapat mengalami perubahan hidup di dalam kekristenan? Dan untuk kita mengalami perubahan hidup, maka kita harus bersedia menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Maka di situ akan nampak buah daripada kehidupan yang dihasilkan. Buah roh dihasilkan di situ. Perubahan-perubahan hidup dari perilaku, karakter, mengalami perubahan-perubahan. Pada waktu dia dipanggil dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia memberikan diri melayani Tuhan. Maka dia akan jadi berkat di dalam pelayanan. Karena apa? Karena ada perubahan hidup yang dihasilkan. Perubahan yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Memberikan karakter yang benar, memberikan attitude, sikap hati yang benar, memberikan pemikiran yang benar, sikap yang benar. Maka buah roh di situ ada manifestasi-manifestasi yang dihasilkan dari setiap orang percaya. Kenapa ada banyak pelayanan gagal? Kenapa ada banyak pelayanan jadi rusak? Karena orang-orang yang melayani tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dia pikir dengan pemikirannya, dengan kemampuannya, mungkin dengan kecakapannya, dia pikir mengatur pelayanan dengan begitu mudahnya. Nggak butuh orang-orang yang dipakai Tuhan, aku juga bisa ngatur. Tanpa orang-orang ini dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus, pelayanan akan rusak. Karena pelayanan dibangun dengan kepentingan manusia. Pelayanan dibangun dengan pemikiran-pemikiran manusia. Bukan membangun pelayanan karena panggilan, tuntunan, pimpinan Roh Kudus. Dan orang-orang yang melayani dipenuhi dengan Roh Kudus. Apalagi pelayanan modern ini sangat miris. Oh, dia kan sudah jago musik. Dipakailah anak-anak ini untuk melayani di dalam pelayanan musik. Oh, dia suaranya bagus, dipakailah anak-anak ini di dalam rumah Tuhan untuk melayani di altar. Tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, tanpa ada kehidupan doa, pujian, penyembahan, tanpa hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, memimpin, menuntun orang, mendidik orang dalam kebenaran. Maka saya percaya pelayanan yang dibangun dengan pimpinan Roh Kudus, orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus, maka pelayanan itu akan menjadi berkat. Pelayanan menjadi berkat. Pada waktu kita masuk dalam panggilan amanat agung, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Maka kita mengajar, memuridkan, bukan sekedar dengan teori-teori kertas, tulisan-tulisan, buku-buku yang kita bisa ajarkan. Mungkin ada program-program yang efektif dalam pemuridan. Tetapi kita mengajar dengan hati. Kasih Kristus yang nyata dalam hidup kita, kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita muridkan mereka. Kita bawa mereka datang kepada Tuhan untuk mereka mengalami kasih Kristus. Manifestasi-manifestasi yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, dan mereka mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Maka perubahan hidup yang kita alami akan mengubah hidup orang lain dalam kesaksian. Maka hidup kita jadi berkat dengan orang-orang yang kita layani. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara jangan suruh orang lain melakukan apa yang kita ajarkan sebelum kita sendiri mampu atau dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya di dalam kekristenan ini kita bukan sekedar ngajar dengan teori. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan di dalam hidup kita. Dia memberikan hatinya, pengorbanannya, menyatakan kasihnya.
bahkan memberikan nyawanya untuk menebus kita. Maka di dalam mengiring Kristus kita nggak bisa hitung-hitung lagi. Darah Yesus menebus dosa kita, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihinya. Sungguh sangat terlalu mahal. Kalau hari ini kita menjadi pengikut Kristus, ini adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia, Roh Kudus memimpin kita untuk mempercayai dengan iman. Pada saat kita percaya Yesus, kita menjadi murid Kristus. Dan pada waktu kita menjadi murid Kristus, kita hidup di dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Maka firman itu akan mengajar, firman itu akan menyatakan kesalahan, firman itu akan memperbaiki kelakuan, firman itu akan mendidik orang di dalam kebenaran. Dan pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada buah yang dihasilkan, yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada buah roh. Manifestasi Roh Kudus nyata di dalam hidup kita. Kita dapat mengasihi orang lain tanpa pamrih. Kita dapat berkorban dalam pelayanan, buat kemajuan pelayanan, dapat mengasihi jemaat, menjadi berkat buat orang lain tanpa pamrih, tanpa hitung-menghitung. Karena panggilan itu adalah panggilan dalam anugerahnya, dalam kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada manifestasi, ada kasih. Saya dapat mengasihi saudara tanpa melihat latar belakang budaya, tanpa melihat latar belakang apapun. Tapi karena kasih Kristus, saya dapat mengasihi saudara. Saya bersedia menjadi alat Tuhan, mau wartakan kabar baik. Saya pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Saya bersedia dalam segala kerendahan hati, mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dengan kapasitas yang cukup dalam hidup saya, maka itu saya syukuri, saya mau melakukan di dalam kasih karunia Tuhan, karena ini anugerah. Saya membalas kebaikan Tuhan, saya menerima pengampunan dosa, saya menerima keselamatan, bahkan saya memiliki pengharapan dalam iman. Sampai pada kesudahannya ada upah yang tersedia, ada mahkota yang tersedia, bahkan janji yang luar biasa, surga yang abadi, surga yang kekal, menjadi bagian orang-orang yang setia, mengiring Dia, masuk dalam panggilannya, mempertahankan imannya sampai pada kesudahannya. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Sampai pada kesudahannya. Maka perubahan yang dialami orang percaya, dia akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Menjadi alat Tuhan yang heran. Pada saat dia bersedia, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada satu contoh sederhana saja. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Kita semua pernah ada di bawah traffic light. Lampu di perempatan jalan itu ada lampu merah, kuning, hijau. Dan pada saat kita sampai di situ, maka ada bagian yang sudah ditetapkan. Siapa yang lampu hijau, dia jalan duluan. Maka yang merah harus berhenti. Dan pada saat di perempatan atau di pertigaan yang ada di situ, kita menunggu. Ini yang seringkali saya jumpai di dalam kehidupan masyarakat. Tapi dijauhkan Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan, mesti sabar ya. Pada saat bagian jalan seberang yang harus melewati jalan yang sudah menjadi bagiannya, menjadi haknya lampu hijau, dia jalan, maka kita yang lampu merah harus berhenti.
Jangan paksakan diri kita langgar itu lampu merah. Ini hal kecil. Jadi jangan tanya dia orang Kristen atau bukan. Siapapun dia. Kalau kita tidak ikut dalam kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Allah, manifestasinya nyata dalam hidup kita, dan itu menghasilkan buah yang memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kedamaian dalam hati. Saudara, sabar sampai lampu hijau. Dan pada saat lampu hijau akan menyala, selalu dimulai dengan lampu kuning. Apa yang terjadi pada saat lampu kuning? Ini yang seringkali kita jumpai pada saat kita di sana. Maka yang di belakang akan bel, ten. Nggak peduli itu mobil, nggak peduli itu motor, nggak peduli itu kendaraan apapun, seringkali kita jumpai dan kita tidak pernah tahu siapa orang di dalamnya. Bahkan siapa pengendara motor yang kita jumpai kita nggak mengenal. Bel kita dari belakang, padahal masih lampu kuning. Dari satu perkara, wujud kasih nyata, kasih Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan yang hidup menjadi murid, yang hidup melakukan kehendak Tuhan, dia tidak akan pernah melanggar peraturan. Maka ada kebahagiaan, perubahan hidup. Yang pertama dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kedua manifestasinya nyata. Dia dapat mengasihi tanpa pamrih. Dan yang ketiga, buah Roh yang membawa kita kebahagiaan, menjadi pribadi-pribadi yang mengalami ketenangan hati, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Kalau memang belum waktunya lampu hijau, sabar. Jangan orang di depan kita dorong untuk melakukan pelanggaran. Ini contoh yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita mengambil keuntungan untuk kepentingan kita, tapi kita seringkali dorong juga orang lain untuk melakukan kesalahan. Kalau kita memiliki kasih, hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena kasih itu kita bisa menghargai orang lain. Kita memberikan kesempatan buat orang lain. Dan dari mimbar ini saya serukan kepada jemaat yang saya kasihi. Taatilah peraturan. Jangan pernah melanggar peraturan. Kalau memang di jalan kita diperintahkan harus pakai helm, memang itu peraturannya, ikutilah pakai helm. Itu bukti bahwa saudara adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dari hal kecil kita nggak mau melakukan, maka dari sini kita bisa melihat belum ada perubahan hidup dari setiap orang percaya. Miris kalau hal kecil kita nggak setia, kita nggak taat melakukan, tidak mengalami perubahan hidup. Bagaimana kita membawa orang lain untuk bisa mengalami perubahan hidup? Maka kita mengajar dalam keteladanan. Hiduplah dalam keteladanan. Kalau sekarang ini kita keluar rumah harus dengan masker, taatilah. Semua itu dilakukan pemerintah adalah untuk kebaikan masyarakatnya, kebaikan rakyatnya. Gunakanlah masker. Jagalah hidup kita, jagalah hidup dalam rumah kita, kesehatan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ikuti saja. Dan saya percaya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hal ini tidak sulit. Tidak sulit. Karena orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia tidak akan pernah melanggar peraturan. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia akan hidup di dalam ketertiban. Apalagi kalau kita ada di supermarket lagi ngantri mau bayar. Ini yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar. Berilah kesempatan orang lain. Kalau memang itu sudah antri, sudah ada batasan-batasan jarak 1 meter.
Jangan ambil kesempatan orang lain. Kalau memang harus antri, ikutlah antri. Dan saya percaya hal-hal yang sederhana ini akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kita dapat mengasihi, kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera dari hal-hal kecil. Masalahnya bukan hal kecilnya, tetapi masalah yang ada di dalam diri kita ini, kita dipenuhi dengan Roh Allah atau tidak. Kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan Roh Allah, maka manifestasi Roh Kudus itu tidak nyata dalam hidup kita. Dan kalau kita hidup di dalam pelayanan, kita melayani pekerjaan Tuhan di dalam panggilan yang sudah kita tetapkan, kalau hal-hal yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, kita tidak patuhi, kita tidak taati, kita tidak mau dipenuhi dengan Roh Allah, kita hidup tidak tertib, tidak membuka hati, tidak membuka diri untuk diperbaharui, terus kita hidup dalam pelayanan, kita harus mengajar dan menjadi berkat buat orang lain. Saya percaya kehidupan kita akan jadi batu sandungan. Kenapa ada banyak orang mencibiri kehidupan orang-orang percaya? Loh, dia kan sudah melayani. Oh, dia kan sudah Kristen. Loh, dia ini sudah tiap minggu setia beribadah, dia memimpin satu pelayanan. Tapi kenapa itu menjadi batu sandungan? Hal-hal yang sederhana kita tidak mau kerjakan, hal-hal yang kecil kita tidak mau lakukan. Dan saya percaya pagi hari ini ada 3 hal yang saya mau garis bawahi, saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan ini sederhana, dari hal kecil kita taat dalam peraturan adalah bukti bahwa kita dipenuhi dengan Roh Allah. Yang terjadi bukan apa yang kelihatan di luar, tetapi apa yang terjadi dari dalam. Apakah kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita taat. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita patuh, untuk kita tertib, untuk kita disiplin. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Namanya kita murid ya, kita harus ikuti aturan. Kita harus tunduk kepada aturan. Saya ngajar anak-anak saya jangan pernah melanggar peraturan. Maka hidupmu akan terpelihara dalam damai sejahtera sukacita. Hatimu akan damai, engkau akan bahagia. Jangan memberikan kesempatan pada tipu muslihat iblis. Engkau merasa diri benar, engkau merasa diri harus lebih dihargai dari yang lain. Tapi berikan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, dia akan mengubah hidupmu. Supaya engkau dapat memenuhi panggilan amanat agung. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Engkau jadi berkat, engkau jadi alat Tuhan, engkau menjadi garam, menjadi terang dunia. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bagaimana kita mengajar orang lain melakukan kehendak Bapa? Bagaimana kita bisa mengajar orang lain Bagaimana kita bisa mengajar orang lain melakukan firman Tuhan, sedangkan kita sendiri tidak mampu melakukan firman Tuhan. Karena kita pikir kita sudah cakap, kita pikir kita sudah mampu, kita pikir kita sudah hebat. Tanpa hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau dia tidak tinggal dalam hidup kita, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mengerti kehendak Bapa. Mengerti aja kita susah mengerti. Apalagi melakukan. Melakukan saja, sekedar melakukan. Bagaimana bisa sempurna? Maka di sini, pagi hari ini firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat mengajar. Dan firman itu pedang bermata 2. Dia mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan pada waktu firman Tuhan mendidik kita, kita hidupi. Ada buah manifestasi, buah roh nyata, mendatangkan kebahagiaan dalam batin. Saudara percayalah kalau hati kita ini merdeka, maka pelayanan kita beres. Keluarga kita beres. Anak-anak kita beres. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada manifestasi, ada buah roh nyata dalam hidup kita. Dan itu dinikmati oleh banyak orang. Kita menjadi berkat
buahnya dinikmati banyak orang, orang akan mengikuti jejak kita dari belakang. Dan mereka berkata, aku melihat Tuhan di dalam hidupmu. Aku mau mengikut Tuhan. Karena aku tahu engkau disertai Tuhan. Maka hidup kita menjadi jawaban buat orang lain. Kita bawa mereka datang kepada Tuhan dalam anugerah Tuhan. Tidak lagi jadi batu sandungan, tetapi ada amanat agung. Ada tugas yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap hidup kita dalam panggilannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lakukan. Kita lakukan terlebih dahulu supaya orang lain juga dapat melakukan. Kekristenan adalah hidup. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan hidupnya di dalam hidup kita. Dan hari ini kita hidup adalah hidup mengikuti jejak apa yang Kristus sudah kerjakan. Di dalam kasih karunia-Nya, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Maka manifestasi roh itu nyata dalam hidup kita. Dan pada waktu kita bersedia dipimpin, kita bersedia dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka buah yang dihasilkan itu membawa kita di dalam langkah demi langkah. Dan kita dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tahu saya dan saudara adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Maka pagi hari ini kita orang-orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, hidup dipenuhi dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, akan menghasilkan buah. Dan buah itu nampak dari kehidupan kita. Dan buah itu nampak dari kehidupan kita. Maka buah itu dapat dirasakan dan dinikmati. Yang pertama, diri kita mengalami berkat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada kebahagiaan karena buah roh itu nyata dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Anak-anak Tuhan yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia menghasilkan buah. Maka berkat ini luar biasa yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita kepada ketenangan, membawa kita kepada sukacita, damai sejahtera. Dan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Maka perubahan-perubahan hidup yang Roh Kudus kerjakan. Dan dia akan bawa kita terus berjalan dalam kehendak Bapa, menyelesaikan tugas gereja Tuhan di akhir zaman, memenuhi amanat agung. Maka kasih karunia Allah dinyatakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. Berilah buah yang sudah dikerjakan dalam proses yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Maka orang lain melihat, menyaksikan. Memang engkau adalah anak-anak Tuhan. Memang engkau adalah gereja Tuhan. Memang engkau adalah pengikut Kristus. Ada tanda-tanda heran dan luar biasa. Dulunya engkau ini kurang baik. Dulunya mungkin kau penjahat. Dulunya engkau ini mungkin orang-orang yang tidak dihitung. Mungkin orang pandang sebelah mata. Tetapi hari ini Tuhan pulihkan hidupmu. Hari ini engkau dipakai Tuhan. Engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu orang lain menyaksikan itu, ada perubahan hidup di dalam kehidupan saudara. Maka hari ini kita menghasilkan murid-murid Kristus. Kita bawa mereka melakukan kehendak yang diperintahkan Tuhan. Melakukan firman. Dan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah hidup kita dipenuhi dengan Roh Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus,
manifestasinya nyata dan menghasilkan buah. Dan itu menjadi berkat yang membawa kita kebahagiaan yang luar biasa. Dalam ketenangan batin, dalam sukacita, damai sejahtera. Maka perubahan-perubahan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Dan kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami terima dengan sukacita, kami membuka hati, dan Roh Kudus biarlah Engkau tinggal dalam hidup kami terima Engkau, dan Engkau memimpin di dalam kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan pimpin kami, menyerahkan hidup kami, pakai kami menjadi alat Tuhan. Tuhan bentuk hidup kami, Tuhan proses hidup kami, untuk kami menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan hidup kami mencerminkan Kristus nyata di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu pagi hari ini dalam ibadah pagi hari ini. Nyatakan kasih karunia-Mu yang melimpah. Lawat jama, penuhi kehidupan umat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengalami manifestasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang mana kuasa itu dapat mengubah kehidupan kami secara pribadi, dan hidup kami diubahkan dalam kehendak Tuhan. Kristus nyata dan kami boleh dipanggil menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Kami pergi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memuridkan dan mengajar mereka dalam keteladanan. Karena Kristus nyata di dalam hidup kami, dan mereka dapat mengalami pemulihan, mengalami janji-janji Tuhan, dan dunia dapat mengenal siapa pribadi-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Juru Selamat, penebus dosa umat manusia. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup dan sekarang bertahta di dalam surga, yang memimpin setiap gereja-Mu, anak-anak Tuhan, yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka pagi hari ini kami menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Kiranya berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah, kasih Bapa yang besar, penghiburan, kekuatan, penyertaan oleh Roh Kudus menyertai umat-Mu, jemaat, bahkan setiap siapapun yang bersama-sama pagi hari ini dalam ibadah, bersama-sama dengan kami dalam anugerah Tuhan. Berkat-Mu tinggal di dalam kehidupan jemaat Tuhan, umat-Mu, dan semua yang ikut beribadah pagi hari ini, tinggal di dalam rumah kehidupan umat-Mu, jemaat Tuhan. Berkat yang besar ini dalam anugerah Tuhan, limpahkan semua yang terbaik dari Bapa di surga. Perlindungan, penyertaan, pemeliharaan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga, mengalpagari dengan tembok berapi-Mu. Keluar masuk kami dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jesus, you are my everything. I will follow you every day. Always there when I call your name, Jesus. Jesus, you are my everything.